Oke, teman-teman kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah bahas tentang rangkaian kombinasional ya. Di sana ada bagaimana membuat rangkaian, kemudian juga ada rangkaian adder gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan masih rangkaian kombinasional. Ada berapa materi nanti rangkaian pengurang, kemudian merubah dari BCD ke access tree, kemudian juga ada bagaimana mengubah dari desimal itu ke dalam 7 segment. Saya kira ini nanti bagian yang penting karena banyak rangkaian digital itu dibangun atau indikatornya menggunakan 7 segment. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai saja langsung. uh, yang pertama terkait dengan rangkaian pengurang ya. Itu ada dua, ada full subtractor sama half subtractor atau rangkaian pengurang. Rangkaian pengurang setengah ini ya, atau half subtractor ini berarti mengurangi 2 bit input, jadi ada AB, A kurangi B, yang akan menghasilkan pengurangan atau remain, kemudian ada nilai yang dipinjam. Nah, half subtractor ini diletakkan sebagai pengurang dari bit-bit yang LSB atau bit rendah. Jadi proses pengurangannya ya kayak pengurangan biasa itu dimulai dari bit yang terendah. Nah, cara diagram bisa dilihat bahwa ada input AB, nanti akan menghasilkan hasil pengurangannya atau remainnya tadi. Kemudian juga ada borrow atau pinjem ya, kayak kita kalau 0 dikurangi 1 kan tidak bisa ya. Maka meski minjem nah, kayak gitu. Oke, ini tabel kebenarannya. Jadi ketika 0 dikurangi 1 misalkan gitu ya. 0 dikurangi 1. 0 hasilnya ya 0. Nah, kayak gitu. Ya enggak minjem, enggak ada pinjamannya ya enggak, ya 0, pinjamannya ya 0. Kemudian ketika ada 0 dikurangi 1, nah ini ya. 0 dikurangi 1 kan enggak bisa, tapi ya kayak kita ya. Kan juga nggak bisa, di desimal juga nggak bisa, tapi harus minjem. Maka ketika 0 dikurangi 1 itu hasilnya 1. Dengan pinjaman 1. Nah ini pinjamannya 1. Maka ditulis gini sebagai borrow out-nya. Nah kemudian yang lain saya kira sama, ketika 1 dibagi 0 itu ya 1 ya. Nggak minjem. Kemudian 1 dikurangi 1 itu ya 0. Nah, gitu. Nggak ada pinjaman. Saya kira logika ini saya kira sudah masuk di kita. Yang mungkin yang perlu memasukkan logika baru yaitu 0 dikurangi 1 itu hasilnya 1. Itu ya teman-teman ya. Cara itu tabel kebenaran, jadi proses nantinya akan mengikuti proses ini kayak gitu. Nah, dari tabel kebenaran ini ketika dibuat rangkaian maka akan menghasilkan ini yang R, kemudian uh, ini yang borrow. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jelas ya, saya kira. Kemudian ini prosesnya ya, proses diagram ketika melakukan pengurangan. Sehingga misalkan berapa ya? Kita contohkan misalkan 4 lah. 4 kan 1, 0, 0 dikurangi berapa? 2 misalkan. 2 itu 1, 0. Maka 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 1, 1 ya. Karena minjem 1 yang depannya ini, minjem 1 ke sini tadi, maka nolnya ini sudah tidak ada. Maka di sini juga tinggal ditulis 0 atau enggak ditulis karena 0 di depan. Maka hasilnya adalah 1, 0. Sehingga ketika dicek misalnya ini 4, yang bawahnya 2, 4 kurangi 2 ya 2. Nah, jadi prosesnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke lanjut. Ini berapa contoh ya. Saya kira juga bisa. Misalkan ada 9 kurangi 4. Ini 9. 1 kurangi 0.
1 kurangi 0 ya 1. 0 dikurangi 0 ya 0. 0 dikurangi 1 tadi 1 ya. Dan nyimpen 1 berarti ini nya sudah tidak ada ya karena sudah dipinjam ke sini. Ke sini. Sehingga apa? Hasilnya 1, 0, 1 itu 5. Nah, kayak gitu. Kemudian 18 dikurangi 12. Ini 18. Cara ngeceknya ini 18 ya teman-teman pakai itu ya. 1, 2, 4, 8, 16. Nah, kalau ini kan di sini ya. Ini 0, 0, 0, 1, 0. Nah, sama kan? Maka ini 8, 18. Tinggal ini ditambahkan. Dikurangi 12. Nah, ini 12. Maka ya ini sama ini 0, ini sama ini 1, ini sama ini 1. Itu ya. Kemudian minjem, depannya nggak ada. Maka minjem yang paling depan ya. Nah, kayak gitu. Kemudian yang depan ini tinggal jadi 0. Nah, 0 dikurangi 1. 0 ya tadi ya. Hilang ya. 0 dikurangi 1 ya. Hasilnya berarti sini jadi 1. Sehingga hasilnya 0. Nah, kayak gitu prosesnya ya teman-teman ya. Ini bisa dicek bahwa 12 kurang ini adalah 6, 16. Tapi ketika proses menjumlah, mengurangi ini susah, nah sebenarnya kita bisa menulis menjadi penjumlahan. Karena secara apa ya? Secara perhitungan dalam komputer sebenarnya operasinya adalah operasi penjumlahan. Maka bisa ditulis menjadi 18 plus min 12 gitu ya. Min 12. Nah, gitu. Jadi operasinya jadi nambah. Min 12 itu berapa? Nah, min 12 itu sebenarnya adalah to complement. Nah, misalkan ada 12 itu 1100. Ini one complementnya ini dibalik aja tinggal 0011. Nah, kemudian menjadi to complement ini dengan menambahkan plus 1 gitu ya. Plus 1. Sehingga ini ditambahkan 1 menjadi 1 ditambah 1 itu 0. 0 ya, nyimpen 1. 1 tambah 1 0, nyimpen 1. Ini 1, 0. Berarti ini. Nah, ini adalah komplement kedua dari 12. Sehingga tinggal menambahkan tadi 18. 1, 0, 0, 1, 0 ditambah 0, 1, 0, 1, 0. Ini enggak pas ya. 1, 0, 0, 1, 0 ditambah 1, 0, 0, 0. Nah, sehingga hasilnya menjadi apa? 1, 0, 1, 1. Nah, gitu. Hasilnya menjadi 0, 1, 1. Nah, berarti hasilnya sama-sama 6. Nah, gitu. Itu ya teman-teman ya, nanti bisa dicek lagi. Oke, kita lanjutkan. Jadi ketika dikurangi tidak bisa, berarti bisa kita ini. Tapi mungkin ketika ini masih susah, kita juga bisa mengkonversikannya ke dalam bentuk desimal. Nah, gitu. Konversi bentuk desimal kemudian dilakukan penjumlahan atau pengurangan. Saya kira itu akan jadi lebih mudah ya prosesnya ya.
Gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, ini pengurang subtraktor yang penuh, jadi cara prinsip sama ya. Ini ada, ini kalau yang setengah tadi, ini kalau ini yang penuh, itu ya, yang penuh. Berarti ini adalah tabel kebenarannya. Jadi kalau 0 dikurangi 0, yang dikurangi 0 lagi ya 0. Nah, ini adalah tabel kebenarannya ya. Dengan prinsip tadi tetap menggunakan hampir sama. Berarti 0 dikurangi 1, 1, 0, 1 apa? 0 dikurangi 1, 1. 1 dikurangi 0, 1. Nah, kayak gitu. Hasilnya ini burunya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian bisa dipahami ya. Misalkan ini 0 kurangi 1 itu adalah hasilnya 1 ya. Simpenannya 1, tapi karena masih dikurangi 1 lagi hasilnya akan jadi 0. Nah, maka hasilnya 0, 1 itu dan seterusnya. Nah, kan ini 0 dikurangi 0 dikurangi 1. Ini kan nyimpennya 0, hasilnya 1, kemudian simpenannya 1. Tapi karena dikurangi lagi di Z ini 1, maka ininya 0, ininya 1, maka jadinya ini. Nah, begitu cara memahaminya. Ketika ini dilakukan, dibuat sebuah rangkaian, maka ini akan menjadi ini. Nah, ini menjadi ini. Saya kira ini sudah kita pelajari di materi ini ya, materi sebelumnya ya. Di shop dan pos kayak gitu. Saya kira tidak ada masalah atau kendala. Nah, ini rangkaiannya. Ketika rangkaian tadi dibuat bentuk rangkaian, maka akan menjadi rangkaian seperti ini. Nanti teman-teman bisa ngecek ya. Atau bisa dikatakan rangkaian penjumlah penuh itu ya rangkaian penjumlah setengah yang ada 2 kali proses. Nah, gitu. Nggak bisa jadi seperti ini diagram bloknya. Oke teman-teman, itu untuk rangkaian pengurang. Nanti kalau belum jelas mungkin bisa ditanyakan lagi ya, khususnya tadi untuk terkait operasi pengurangannya. Nah kemudian ini selanjutnya, rangkaian kombinasi selanjutnya yaitu pengubah dari kode BCD ke access tree. Nah kemarin kita sudah membahas ya bahwa access tree itu adalah rangkaian BCD yang ditambah dengan 3. Nah, gitu. Maka kemarin juga sudah kita contoh, teman-teman juga sudah membuat, sudah bisa ya. Saya kira teman-teman sudah bisa di tugasnya itu. Kalau rangkaian seperti ini, maka ini adalah rangkaian desimal, maka A itu keluarannya ke P. Nah, kayak gitu. Kemudian B itu keluarannya ke Q. C itu keluarannya ke R. Kemudian D itu keluarannya ke S. Nah, kayak gitu. Nah, masing-masing ini masing-masing ABC ini nanti divariasi ya, berarti seperti ini. Nanti konsepnya bukan A ke Q ya, agak salah konsepnya. Berarti A, B, C, D ini menghasilkan luaran PQRS. Jadi setiap kombinasi A, B, C, D ini menghasilkan luaran PQRS. Sehingga nanti P ini dibuat tabel sendiri, tabel penyederhanaan ya. Untuk P, kayak gini. Ini P, demikian juga untuk Q. Ya, R dan S dan seterusnya. Misalkan saja untuk P berarti katakanlah ini AB, ini CD. Nah, ini adalah 00, 01, 11, 10, ini 00, 01, 11, aduh, 1110 ya. Nah, dari situ kemudian ini dimasukkan untuk yang berarti kan 00, 01, 01, 01 di sini. Sorry.
01, 10, 01, 10 berarti di sini. Aduh, jadi ada kesana-kesananya. Kemudian 01, 11, 01, 11 berarti di sini. Kemudian ini sudah ya. Dan 1000, 1000 itu di sini. Kemudian 1001 di sini. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman, sehingga ini bisa disederhanakan menjadi ini, saya kira ya. Dan ini bisa dipilih salah satu, mungkin silahkan bisa milih ini misalkan. Oh ya, ini bisa dua berarti, yang satu seperti ini. Jadi akan ada 3 rangkaian kayak gini, kemudian diberi nama. Oh, ini berarti menjadi gambarnya kurang jelas ya. 11 itu berarti menjadi AB, AB aksen, C aksen. Berarti ini menjadi A, B aksen, C aksen. Sorry, A, B aksen, C aksen. A-nya nggak pakai aksen ya, sorry. Ini salah. Ditambah, ini berarti A aksen B, D. A aksen B, D. Ditambah, untuk yang ini menjadi A aksen B, C. Ini jadi A aksen C, sorry, A, A, B, C. Jadi ini A, B, C. A aksen B, aduh, A aksen B, C. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini baru untuk yang P aja. Nah, berarti untuk yang Q, R, S juga sama. Kemudian ini dibuat rangkaian keluarannya ada P, Q, R, S. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Saya kira jelas. Nah tadi ini. Nah, rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini, oh ada perbedaan. Ini 6 ya. C, D, P. P-nya ada A. Oh iya teman-teman. Di sini dia memanfaatkan adanya, karena ini 16, ini kan baru sampai 9 ya teman-teman ya. Kalau ini kan kita hanya ngerjakan pakai 9, padahal kan ini kalau di sini berarti dia pakai sampai 16. Sampai 6, 15 lah ya kayak gini. 15, 15. Berarti ini masih ada 10, 11 dan seterusnya. Nah, maka di sini adalah namanya apa? Don't care. Nah, kayak gitu. Nah, don't care itu bisa 1, bisa 0. Nah, karena bisa 1, bisa 0, maka dia dibuat yang nilai X-nya itu bisa mengikuti nilai 1. Gitu ya. Sehingga apa? Rangkaiannya bisa lebih sederhana. Atau dalam hal ini dianggap satu semuanya ini. X-nya ini. Sehingga apa? Penyederhanaannya menjadi lebih sederhana lah gitu intinya. Nah, karena rangkaian tadi baru 9 dan dia maunya sampai X sampai 16 ya karena luaran, maka dianggap don't care gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, proses pengerjaannya, revisinya ya. Kalau yang versi awal saya tadi berarti ke 10 sampai ke 15 itu dianggap 0. Nah, kayak gitu. Nah, padahal bisa 0, bisa 1. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya kira sudah bisa menjawab bagaimana membuat rangkaian pengubah dari BCD ke XS3. Karena BCD itu hanya sampai 9. 0 sampai 9, nggak ada yang 10 gitu ya. Oke teman-teman, kemudian ini kita mengubah rangkaian BCD ke LED 7 segment. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting juga bahwa di dalam digital biasanya indikator itu adalah menggunakan 7 segment kayak tulisan yang berjalan. Nah, termasuk nanti tugasnya adalah membuat tulisan berjalan, kita pahami dari sini. Jadi namanya 7 segment ini
ada input A, B, C, D, berarti nanti akan ada 16 variasi. Ya, ini hanya 9, karena hanya B, C, D kan berarti sampai sini. Yang lainnya dianggap 0, kayak gitu. Nah, maka di sini adalah A ini input sendiri. Nah, misalnya gitu. A ini input apa output sendiri. Sehingga ketika mau menulis Rudy, berarti ketika A ini kan sini A-nya nyala ya. Berarti ini nyala. Berarti kan jadinya kayak ini. A, terus duanya A. Oh, gini teman-teman. Ini mau nulis 0. Ini kan awalnya 0 ya. 0, sehingga ketika 0, nulis 0, berarti kan A, B, C, D, E, F-nya ini nyala. Nah, G-nya yang 0. Nah, ini kan 0, berbentuk 0. Kalau mau nulis 1, ya bisa disepakati. 1 itu pakai FE atau pakai BC. Nah, kalau di sini pakainya BC. Maka kalau nulis 1 jadinya ini. Sebentar, kursornya ini nggak bisa. Nah, ini kalau nulis 1 kayak gini. Ini BC. Nah, ini adalah A, B, C, D, E, F. Nah, kayak gitu. Kalau nulis 2, nah 2 berarti A, B, G, E, D itu 1. C sama F-nya 0. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Cara mengubahnya. Nah, seperti itu kemudian intinya berarti nanti berurut dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gitu. Sampai 9 karena ini BCC. Atau juga bisa sampai 16 nggak bisa. Karena apa? Harus ada dua seven segment karena ini kan hanya bisa urut. Nah, konsep ini juga kita bisa gunakan untuk misalkan menulis running tag. Nah, nanti kayak gitu. Running tag itu misalkan nulis RUDI. Nah, kayak gitu. Nanti kita contohkan. Nah, kalau mau nulis Rudy berarti mana? Ya, ininya lah. R-nya misalkan hanya kayak gini ya. R-nya kayak gini ya. Atau pakai sama sini juga boleh. Berarti tergantung desainnya ya. Berarti ini nyala, F-nya nyala, A-nya nyala, B-nya nyala misalnya kayak gitu. Nah, itu kemudian dirangkai di sini. Di tabel kebenaran. Kita susun tabel kebenarannya. U dan seterusnya. Nah, dari situ masing-masing A, B, C, D, E, F, G ini dibuat rangkaian ketika sudah menyusun seperti itu. Nah, kalau nanti mau nulis Rudy berarti R itu kemudian dibikin rangkaian, A dibikin rangkaian, B dibikin rangkaian, C dibikin rangkaian, D dibikin rangkaian. Nah, kemudian dihubungkan ke uh, sampai A, B, C, D, E, F, G ya. Tetap sampai A, B, C, D, E, F, G. Hanya saja ketika Rudy nanti inputnya nggak harus 4. Jadi inputnya boleh hanya 2 saja. Nah, gitu ya. A, B saja. Oke teman-teman, jelas ya. Nah, ketika sudah seperti itu, ini dibikin rangkaian, B juga dibikin rangkaian, C dibikin rangkaian, G dibikin rangkaian, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, itu ya. Ini untuk A, setelah disederhanakan, B, C, D, E, F, G. Ya, kayak gitu. Nah, setelah seperti itu nanti akan kita bikin rangkaian. Nah, disederhanakan bikin rangkaian. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini persamaannya dulu. Persamaannya juga bisa ditandai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita bisa bikin satu gerbang tinggal nanti gabungkan kemana kayak itu. A itu berarti 1, 2, 5, 9. Ini kan sebenarnya akan ada berapa variasi ya. Variasi uh, persamaan. Nah, kayak itu. Sehingga ditandai sehingga nanti akan bikinnya hanya sekali. Nah, gitu. Walaupun kalau nggak ditandai terus bikin ulang-ulang itu juga bisa aja sih. Ya tergantung konteks desainnya. Nah, setelah di kayak gini, ya, dibikin kayak gini, kemudian dibikin
rangkaian. Nah, rangkaiannya ini untuk A. Nanti A-nya nanti dihubungkan ke 7 segmen. Ya, biasanya 7 segmen tulisannya kayak gini. Kalau yang asli berarti sini 4. Kalau nggak salah 55 ya. Nah, kayak gini kakinya. Tapi kalau yang simulasi ya hanya satu kaki aja. Hanya di sini. Nah, nanti bisa dicek misalkan ini A, B, C, D, dan seterusnya. Maka ini dihubungkan ke sini. Nah, gitu ya. Nah, sehingga ketika menulis masukkan input 0, 0, 0, nah maka nanti akan kelihatan tulisan 0. Inputnya 0, 0, 1 akan nulis tulisan 1 kayak gitu. Kalau 0, 1, 0 akan dapat tulisan 2 dan seterusnya sampai 9, yaitu 9 itu berapa? 1, 0, 0, 1. Nah, kayak gitu. Nah, nanti akan muncul 9. Jelas ya teman-teman ya, konsepnya ya. Nah, ini contohnya, misalkan rangkaian Rudy tadi kalau ditulis ini rangkaiannya. Nah, tapi proses ini didapatkan dari kayak gini. Jadi Rudy itu hanya 4 huruf, maka kita bisa AB saja. 0, 1, 1, sorry, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, kemudian di sini A, B, C, D, E, F, G, E. 7 segmen ya. A, B, C, D, E, F, G. Sampai G aja. Yang didesain seperti ini. Desain seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita desain. Misalkan ini 7 segmennya kayak gini. Ini. Aduh. Ini A, ini B, ini C kayak tadi ya. D, F, A, B, C, D, E, F, G. Nah, ketika mau bilang Rudy, maka R itu hurufnya kayak gini misalkan. Ya, R-nya pengennya yang kayak gini. Maka kalau seperti ini yang nyala adalah apa? B, maka B-nya 1, A, F, kemudian E. Nah, ini 1, maka lainnya 0. Nah, setelah itu U. U pengennya seperti ini. Standar lah ya. Nah, berarti kalau seperti ini yang 0 itu A sama G. A sama G 0. Nah, kayak gitu. Aduh. A sama G 0. Nah, kursornya aneh ya. Kursornya nggak kerjasama nih. 1, 1, 1, 1, 1. Nah, yang ini AG 0, yang lain 1, 1. Kemudian RUDII. D, sorry. D itu seperti ini. Nah, kalau D seperti ini berarti yang 0 itu F sama A. Berarti 0 itu A sama F. Nah, berarti lainnya 1. Ini 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian I. Nah, I-nya kita pakai BC. Misalkan. Maka BC-nya itu positif. Yang lainnya 0. Nah, setelah sudah seperti ini, A ini dibikin bersamaan ya. Bahwa A ini kan berarti A aksen, B aksen. A aksen, B aksen. Nah, gitu ya. Seterusnya sampai G. Nah, G ini adalah apa? G ini adalah apa ini berarti A, B aksen. A, B aksen. Nah, kita cek ini A. A kan ini rangkaiannya. Nah, rangkaian A ini adalah A aksen,
B aksen. Dan ini G. Rangkaian G itu ini ke atas sini nih. Nah, ini adalah A, ini A ya. Nah, A, B aksen, nah, kayak gitu. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, nanti A, B, C, D, E, F, G dibuat rangkaian semua di sini. Nah, ini adalah dibuat rangkaiannya masing-masing kekeluaran A, B, C, D, E, F, G, kemudian dihubungkan ke 7 segmen. Nah, setelah dihubungkan ke 7 segmen, untuk proses apa? Untuk prosesnya eh, biar tulisan itu bisa terus berjalan, kita gunakan counter. Nah, ini proses counternya. Counter 2 bit ya, AB saja. Nah, materi counter secara teori akan kita sampaikan pertemuan yang selanjutnya ya. Karena counter itu sudah rangkaian sekuensial. Nah, kemudian untuk menjalankan kalian gunakan clock. Ya, ngatur cepat hendaknya tergantung ya. Kalau mau 1 secondan ganti berarti atur aja 1 hash. Nah, kayak gitu. Ini AB ini adalah keluaran inputnya ini tadi, AB untuk mempermudah. Nah, ini adalah rangkaian counter 2 bit, ini clock, kemudian ini rangkaian yang teman-teman bikin berdasarkan ini untuk mendesain apa tulisan berjalan Rudy ya, gitu ya teman-teman ya. Misalkan, nah, nanti teman-teman tugasnya membuat namanya sendiri untuk 4 karakter saja. Jadi kalau namanya panjang ya pilihlah 4 karakter ya. 4 karakter dari namamu itu. Oke, kemudian itu sudah. Nah, ini tugasnya adalah buatlah running tag dengan nama Anda dengan 4 karakter saja, misalkan Rudy atau nama menggunakan EWB atau program lain ya. Kemudian screenshot setiap perubahan karakternya. Silakan nanti yang dikumpulkan adalah screenshot perubahan tiap karakternya dan prosesnya tentunya ya. Proses ini tadi. Proses dari tabel kebenaran sampai kalau rangkaiannya kan sudah ada di situ, berarti proses tabel kebenarannya saja di, dilampirkan juga ya, biar ada prosesnya. Oke teman-teman, itu untuk materi saya demokan untuk yang ini ya, yang apa? Yang menggunakan EWB saya demokan untuk tulisan Rudy gitu ya. Sebentar. Hmm. Ini teman-teman ada berapa, nah, sudah kelihatan ya. Ini terdiri tadi, saya terdiri dari beberapa rangkaian ya. Ada clock tadi, 1 hash. Teman-teman nanti tinggal pilih di mana, di clock. Ini clock. Teman-teman tinggal tarik aja seperti ini clocknya. Nanti ini kan masih 1000 hash ya. Nanti klik kanan, atur aja 1 hash. Kalau 1000 hash nanti terlalu cepat, teman-teman nggak kelihatan perubahannya. Nah, kemudian ini adalah JK flip-flop. Jadi flip-flop termasuk materi flip-flop akan kita sampaikan pertemuan selanjutnya secara teoritis. Nah, ini flip-flop ini digunakan untuk membangun counter. Nah, ini kalian bisa, teman-teman bisa pilih flip-flop ini di IC digital ya. Sorry. Ini nih, JK flip-flop di sini. Nah, kayak gini. Kemudian kopikan aja 2. Nah, kayak gini disusun kayak gini. JK flip-flop. Kemudian juga silakan disusun clock-nya ini dapat clock. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian apa? JK-nya ini dapat VCC, kemudian keluaran key-nya ini dimasukkan ke clock. Nah, kayak gitu. Sekaligus jadi keluaran untuk LSB-nya. Nah, sini menjadi MSB-nya, jadi A-nya. Nah, setelah itu rangkaiannya teman-teman dibuat ya. Nah, rangkaian tadi berdasarkan tabel kebenaran tadi dibuat. Nah, setelah dibuat kemudian teman-teman kasih aja untuk mempermudah ini A, B, C, D dan seterusnya sampai F. Nah, caranya ya pakai aja titik ini bisa. Titik di mana ya? Titik ini bisa, nah kayak gitu. Titik ini. Nah, kemudian dikasih A kayak gitu.
kita kasih label A, nah kayak gitu dan seterusnya ya. Nah kemudian ini dihubungkan dengan apa? 7 segmen ya. Nah ini urut ya dari sini A, B, C, D sampai F. Nah setelah itu, nah teman-teman coba nanti. Kalau benar nanti akan kayak gini. Nah ini R. Nah ini nggak jalan ya. Harusnya jalan nih teman-teman. Sebentar, tadi sudah saya coba jalan, ini kok nggak bisa jalan ya. Seperti ini nanti jalan, mungkin karena ini tak share screen apa ya, jadi nggak bisa running. Oke, coba tak stop screen dulu ya. Tak stop screen, tak. Oke, saya coba tidak di share screen, bisa. Coba ini tak share screen lagi ya, bisa nggak ya? Bismillah ya. Oke, ini tak coba share screen, bisa nggak? Nah, ini teman-teman sudah jalan, bisa sekarang. Bisa kelihatan ya tulisannya R, U, D, I. R, U, D, I. Nah, misalkan gitu tadi desainnya Rudy tadi diimplementasikan nanti akan menjadi running tag Rudy. Nah, kayak gini. Dalam satu LED ya. Nah, ini tulisan yang lain juga Adi, ya, misalnya kayak gitu. Atau tulisan yang lain apa ini? Dia, nah gitu. Dia ternyata lebih simpel nulisnya ya. Nah, kayak gitu. Jadi rangkaian ini bisa jadi sangat simpel sekali ya, tergantung fungsi yang kita desain tadi. Nah, kayak gitu. Jadi bisa jadi sangat simpel seperti ini. Nah, kan beda. Ya tergantung apa? Tergantung desainnya tadi yang kita bikin mau nulis apa kan kita juga nggak tahu bentuk tulisannya kayak gimana. Bisa jadi simpel, bisa jadi juga nggak simpel juga kayak gitu. Itu teman-teman, saya kira untuk pertemuan kita kali ini. Silakan nanti tugasnya membuat rangkaian seperti ini ya untuk nama kalian masing-masing pada pertemuan kita kali ini. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan bisa lewat komentar ya. Kurang lebihnya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.